iman yang ditempa oleh api. Kalau kita bicara iman yang ditempa oleh api, maka ini bukan sesuatu yang mudah. Dan pastinya firman Tuhan pagi ini tidak hanya berbicara kepada kaum pria, walaupun hari ini adalah hari nasional kaum pria, tetapi firman Tuhan juga akan berbicara untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Faith forced by fire. Saudara, iman, kalau kita tanyakan iman, apa itu iman? Iman adalah Ibrani. Langsung pikiran kita ke Ibrani. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi izinkan saya memberikan pengertian yang tidak bertentangan, tetapi saya berdoa supaya iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan kuat. Saya kasih pengertian begini saudara, iman adalah kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan, baik dalam pikiran, hati, dan tindakan kita. Jadi iman adalah keyakinan atau kepercayaan kita yang mendalam kepada Tuhan. Itu melibatkan pikiran kita, melibatkan hati kita, melibatkan tindakan kita. Karena iman tidak hanya berbicara tentang tong kosong yang bunyinya nyaring, tapi juga berkaitan dengan iman tanpa perbuatan itu nol. Yakobus bilang ya. Jadi iman juga berkaitan dengan tindakan kita. Iman adalah respon aktif untuk mempercayai janji-janji dan karakter Tuhan. Iman adalah respon aktif kita untuk tetap percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Semua yang telah difirmankan Tuhan, kita akan tetap percaya. Kita akan tetap percaya kepada karakternya Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang setia, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Iman melibatkan keyakinan yang mendalam pada sifat, janji, dan kuasa Tuhan. Itu iman Kristen. Dan firman Tuhan bilang tanpa iman tidak ada satu orang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Iman sangat penting saudara. Dan iman akan menjadi dasar dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi iman merupakan dasar kita dalam membangun hubungan kita dengan Tuhan. Iman kita. Faith forced by fire. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan berkata begini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman Kristen, iman kita, iman Kristen adalah iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh melalui pengenalan akan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Jadi iman Kristen bukanlah iman yang stuck. Ketika kita percaya selesai. Bukan saudara. Tetapi iman Kristen adalah iman yang bertumbuh. Makanya ada ayat yang tertulis, walaupun iman sebesar biji sesawi, iman ada ukurannya. Engkau bisa memindahkan gunung. Dan iman Kristen adalah iman yang bertumbuh.
Jadi pastikan iman kita bertumbuh. Jangan sampai kita ketika kita percaya kepada Tuhan dan sekarang setelah kita mengiring Tuhan selama 10-15 tahun, iman kita sama saja. Makanya ada waktu di mana kita Rasul Paulus berkata bahwa kamu bukanlah bayi-bayi rohani yang diberikan air susu, makanannya makanan lembek, tetapi kamu sudah dewasa secara iman. Karena iman Kristen adalah iman yang bertumbuh melalui pengenalan kita akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan semakin kita mengenal Kristus, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Semakin kita kenal Yesus, semakin kita bertumbuh di dalam iman. Dan semakin iman kita bertumbuh, kita semakin mengasihi Dia. Semakin iman kita bertumbuh, kita menjadi semakin mengasihi Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Ada yang tanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Iya, saya mengasihi Tuhan. Tetapi sebesar apa kasihmu kepada Tuhan, itu akan tergantung sebesar sekenal apa kamu kepada Tuhan. Sama dengan kita orang tua, suami istri, rekan kerja, teman kita. Semakin kita kenal, semakin kita mengasihi. Kalau enggak kenal, enggak disayang. Dan semakin kita punya iman, kita harus semakin kenal Tuhan. Belajar untuk mengenal Tuhan. Orang yang imannya kuat, saudara, orang yang imannya kuat akan terus mengasihi Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, sekalipun situasi keadaan sekitarnya berbicara berbeda dengan apa yang pernah dia dengar. Firman Tuhan misalnya, kalau kamu ikut Tuhan, maka Tuhan akan membela kamu. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kadang sepertinya Tuhan tidak membela kita. Tetapi kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin kuat imannya, maka sekalipun apa yang kita dengar dengan apa yang kita lihat berbeda, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Dan ini tidak mudah, saudara. Karena kita akan mendapati bahwa iman kita akan diuji. Dan Tuhan tidak berkata bahwa Tuhan tidak akan memberikan ujian kepada kita. Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak akan masuk di dalam ujian. Iman kita tidak akan masuk di dalam ujian. Tuhan tidak berkata demikian. Tapi yang Tuhan katakan bahwa kalau kita diuji, maka Tuhan akan bersama dengan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memegang tangan kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi firman Tuhan bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Saudara, gada dan tongkat itu penyertaan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kalau di dalam setiap kebudayaan Yahudi, saudara, kalau ada tongkat, orang kalau pegang tongkat, Musa waktu ditanya, Musa apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Ini bukan cuma sekedar tongkat, saudara, tetapi di tongkat Musa itu ada tulisan. Tulisan waktu Musa dibuang dan diambil oleh putri Firaun. Waktu Musa ada dididik di kerajaan Mesir. Waktu Musa lari. Waktu Musa kemudian melihat ada semak belukar yang terbakar. Waktu Tuhan memberkati Musa. Waktu Tuhan. Tongkat Musa itu seperti diari. Kalau saudara pernah, sekarang anak-anak nggak tahu diari, notes. Diari. Kalau apapun yang terjadi dalam hidup Musa berkaitan dengan hubungannya dengan Tuhan, itu ada tertulis di tongkat. Itu tertulis di tongkat. Makanya Tuhan bilang, tongkat, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ketika tongkat
ada tulisan, oh Tuhan akan tetap menolong. Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang melindungi, Dia Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, Dia Tuhan yang akan membebaskan, Dia Tuhan yang akan memerdekakan, Dia Tuhan penerobos, Dia Tuhan yang memberikan kesembuhan, Dia Tuhan yang akan memulihkan. Ada tertulis. Dan Tuhan kalau Dia berjanji, Dia pasti akan Dia pasti akan menggenapinya. Nah saudara, iman kita pasti akan diuji. Itu pasti saudara. Iman kita pasti akan diuji, tetapi yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah bukanlah ujian yang datang, tetapi yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, apakah kita akan tetap bertahan dengan iman kita atau kita akan gagal. Kita akan tetap kuat di dalam iman atau malah iman kita akan tergerogoti. Iman kita jadi lemah dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Iman kita akan diuji. Dan pastikan saudara, kalau iman kita diuji, pastikan kita akan timbul seperti emas. Saya catat di sini saudara. Emas tidak berubah menjadi emas ketika dia dibakar. Tidak saudara. Emas sudah emas ketika dia dibakar. Kita manusia Allah. Kita disebutkan manusia Allah, anak Allah. Kita manusia Allah adalah manusia Allah yang punya iman kepada Tuhan. Sekalipun ada tantangan, kita tidak nanti ada tantangan baru orang jadi manusia Allah. Enggak saudara. Kita sudah manusia Allah. Dan kemudian ketika ada tantangan datang, tantangan, ujian, rintangan itu akan memurnikan kita. Dan memunculkan kemuliaan kita sebagai manusia Allah. Makanya tadi ayat 7 bilang begini saudara. Di dalam 1 Petrus tadi bilang begini, ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Jadi iman kita akan memunculkan kita supaya kita menjadi orang, menjadi manusia Allah yang memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Luar biasa saudara. Iman yang diuji akan menghasilkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Kita sering mendengar tiga bagian ini disematkan kepada Allah. Baginya lah kemuliaan dan pujian dan kehormatan bagi Tuhan. Tetapi melalui ujian iman sebagai manusia Allah, maka kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Bukan orang lain, tetapi kita yang akan memperoleh lewat ujian iman. Siapkan diri kita supaya kita bisa teruji waktu ada ujian. Nah saudara, kita manusia punya area kedekatan. Ya, kita manusia punya area kedekatan. Walaupun tidak kelihatan, tetapi kita menyadarinya, area kedekatan. Saudara pernah ketemu dengan orang dan kemudian kalau saudara berbicara dengan dia, ada area. Kalau saudara berbicara maka ada space. Kalau saudara dekat maka tidak mungkin saya dengan Niko bercerita dekat begini. Ya, saya bercerita. Pasti ada salah satu dari kita yang akan mundur karena ada area kedekatan. Dan kita juga sebenarnya punya area kedekatan dengan Tuhan. Dan area kedekatan kita dengan Tuhan itu tergantung dari kita. Karena Tuhan mencari kita. Waktu Tuhan mendekat, pertanyaannya apakah kita menjauh atau kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan iman kita akan menentukan kedekatan kita dengan Tuhan. Area kedekatan kita dengan Tuhan. Indikasi bahwa iman kita mulai goyah, indikasinya adalah jika area kedekatan kita dengan Tuhan mulai jauh. Kalau Tuhan mendekat, kontrang menjauh,
mulai menjauh, berarti ada masalah dengan iman kita. Berarti iman kita mulai goyah. Kalau iman kita semakin kuat, waktu Tuhan mendekat, maka kita akan mendekat. Semakin Tuhan mendekat, semakin kita suka mendekat. Kalau iman kita semakin kuat. Dan itu akan kita ketahui. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan atau enggak. Itu menunjukkan kita punya iman kuat atau enggak. Kalau orang semakin jauh dengan Tuhan, berarti orang iman semakin loyo, semakin lemah, semakin tergerogoti. Lukas 18 ayat 8 berkata begini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketika Tuhan datang, Yesus datang pada kali yang kedua, anak manusia datang pada kali yang kedua, yang anak manusia cari di bumi adalah iman. Yang Yesus cari, ketika Yesus datang, Yesus cari iman. Dan kita perlu memelihara iman kita lewat pengenalan akan Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap memiliki iman yang kuat sekalipun keadaan sulit dan bahkan menjadi semakin sulit. Nah, itu pertanyaannya. Karena iman selalu akan diuji dengan kesulitan, tantangan, rintangan, masalah, pergumulan. Kadang orang suka menghindari masalah. Tetap ada masalah. Dengan yang menghindari masalah, tetap ada masalah. Apalagi yang cari masalah, lebih bermasalah. Bagaimana supaya ketika keadaannya sulit dan kita melihat, iya, sepertinya keadaan ini tidak seperti yang Tuhan janjikan. Malah semakin sulit, apakah kita akan tetap kuat di dalam iman kita? Karena sepanjang kita masih bernafas hidup di dunia ini, kita nggak akan pernah lepas dari pergumulan, dengan tantangan, dengan rintangan. Karena itu akan memurnikan iman kita. Jadi kalau ada tantangan itu tujuannya untuk memurnikan iman kita. Supaya kita mendapat pujian, kemuliaan dan kehormatan. Bagaimana? Ada dua cara yang kita bisa lakukan supaya iman kita akan tetap kuat. Sekalipun keadaan sulit bahkan menjadi semakin sulit. Sekalipun apinya semakin panas, nyala apinya semakin besar, kita tetap punya iman yang kuat, iman yang teruji. Yang pertama, saudara, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang engkau alami atau yang terjadi dalam hidupmu, tujuannya adalah untuk mempersiapkan Anda pada kekekalan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, yang kita alami, yang kita miliki, yang kita lakukan, yang kita gumuli, segala sesuatu itu tujuannya selalu untuk mempersiapkan kita pada kekekalan. Jangan hanya terbawa emosi untuk hidup di bumi ini. Jangan cintai visimu, kata. Jangan hanya terbawa emosi akan keindahan bumi ini. Kalau boleh hidup 100 tahun, 1000 tahun. Saudara, kita manusia, Allah, orang Kristen diciptakan untuk kekekalan, dan semua yang terjadi dalam hidup kita itu tujuannya selalu untuk mempersiapkan kita pada kekekalan. Masalahmu, apa masalahmu hari ini? Tuhan sementara mempersiapkan engkau untuk kekekalan. Apa pekerjaanmu hari ini? Tuhan sementara mempersiapkan engkau untuk kekekalan. Bahkan hubungan pasanganmu, temanmu, kenalanmu, rekan bisnismu sedang mempersiapkan Anda pada kekekalan. Dan kita perlu menaruhnya di dalam hati kita bahwa kita hidup untuk kekekalan. 1 Petrus pasal 1 ayat 45 berkata begini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu,
yaitu yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita tidak diciptakan untuk hidup di masa ini saja. Kita diciptakan untuk kekekalan manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46 berkata, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Mereka ini ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bahkan orang yang gak percaya Tuhan, mereka juga hidup untuk kekekalan, saudara. Apalagi kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup untuk kekekalan. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Titus pasal yang pertama ayat yang kedua berkata, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Kita hidup untuk kekekalan. Kalau saudara lagi bergumul sekarang, pastikan saudara bergumul dengan cara yang benar. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap berpegang kepada Tuhan, punya iman yang kuat kepada Tuhan. Karena Anda tahu bahwa pergumulanmu, tantanganmu, hidupmu sekarang, bahkan anak yang kurang ajar. Mungkin ya, ada anak kan, anak ini kurang ajar. Ada anaknya yang bilang, papa ini kurang ajar. Sedang mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal. Ada quotes bilang, yang paling penting bukan benar dan salah, tapi soal respon kita. Bagaimana cara Anda merespon? Apakah Anda merespon untuk kekekalan atau cuma untuk sekarang? Sudah coba tamang dengan dia, biar jo. Nggak ada urusan lekwa kita dengan dia. Nggak peduli dia mau jadi apa terserah. Yang penting tak selesai sekolah, tak selesai biaya. Mau jadi apa terserah. Anda tidak hidup untuk sekarang, saudara. Kita hidup untuk kekekalan. Siapkan diri kita untuk hidup untuk kekekalan. Dan kadang mengampuni susah juga. Kalau kita tidak hidup untuk kekekalan susah. Kalau kita cuma hidup untuk dunia ini susah. Ada pendeta bagus edu begini. Kalau orang yang bekalai kata sekarang, nanti di surga Tuhan mau bikin DP rumah baku sebelah. Ya. Jadi baku baik jo. Supaya tetap di surga dapat rumah baku sebelah. Kan senang kalau baku baik dengan Birman. Bekalai, baku sorong patok. Nah, biar jo itu cuma di dunia. Di kekekalan orang hidup. Nggak mudah saudara. Bahkan banyak orang yang kehilangan iman. Karena bertahan untuk hidup yang sekarang. Sebagai orang Kristen mari kita hidup untuk kekekalan. Karena kita memang diciptakan untuk kekekalan. Supaya hidup kita kuat. Pergumulan dada doi. Whatever will be lah. Bukan berarti mana-mana ya. Enggak saudara. Tapi kalau itu terjadi Anda tahu bahwa itu sedang mempersiapkan kita untuk kekekalan. Ya. Itu yang pertama. Hiduplah untuk masa yang akan datang. Untuk kekekalan. Bahkan orang mau berhasil saudara. Kalau saudara mau berhasil, salah satu cara adalah untuk hidup untuk masa depan. Jangan hidup untuk masa lalu. Hidup untuk masa depan. Dan kita dipilih Tuhan untuk hidup pada kekekalan. Bersama dengan Tuhan di surga. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu menjadi kuat. Bilang teman kiri kananmu, bilang, aku harus jadi kuat. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, kalau kita baca Alkitab, kita sering berdoa supaya, Alkitab sering bilang kekuatan kita di dalam Tuhan. Bersumber dari Tuhan. Makanya kita berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan. Betul saudara. Ada bagian lain di dalam Alkitab yang bilang kita harus minta kekuatan. Kekuatan kita adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Tuhan kasih. Betul, ada Alkitab tulis. Kekuatan untuk menghadapi tantangan, pergumulan, ada saudara. Itu kekuatan dari Tuhan. Tetapi kalau kita baca Alkitab di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 7-9, Yosua disuruh Tuhan untuk jadi kuat sendiri. Tuhan tidak tulis, aku memberikan engkau kekuatan. Tuhan suruh sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, disuruh sama Tuhan, jadi kuat. Supaya iman kita kuat, kita perlu jadi kuat. Dan Yosua pasal 1 ayat 7-9 berkata begini saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua disuruh sama Tuhan untuk kuatkan hatinya, teguhkan hatinya sendiri. Untuk apa? Untuk mempercayai firman Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan tidak mudah saudara. Tidak mudah. Siang dan malam tidak mudah. Kita perlu memilih, berkomitmen untuk menjadi kuat. Untuk menguatkan diri kita. Untuk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari. Kita gagal saudara merenungkan firman Tuhan. Membaca firman. Kenapa? Karena kita tidak menguatkan diri kita. Akan ada banyak kesibukan. Semua kita punya kesibukan. Bahkan yang nggak punya kesibukan paling sibuk malah dorang. Ya betul ya. Gue ditanya, "Bro, kerja apa?" Freelance. Ya mantap ya. "Bro, boleh pelayanan?" "Aduh, masih sibuk kok ini pastor." Haleluya. Ini yang punya, "Bro, pekerjaan apa?" Direktur perusahaan, 3 perusahaan. "Bro, boleh melayani?" Boleh. Yang sibuk belum tentu mereka yang sibuk. Tapi kuatkan saudara. Kuatkan dirimu dengan firman setiap hari. Berkomitmen untuk membaca firman setiap hari. Dan saudara, jika Yosua tidak memilih untuk menguatkan dirinya dalam membaca dan merenungkan firman, membaca dan merenungkan firman setiap hari, jika Yosua tidak menguatkan dirinya, maka dia tidak akan bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tidak akan bisa. Makanya Tuhan suruh Pak Yosua pertama sebelum masuk ke tanah perjanjian, supaya engkau berhasil dan beruntung, engkau harus menguatkan hatimu. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Untuk apa? Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita perlu menguatkan diri kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam setiap hari, supaya iman kita kuat. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Ini kelihatannya ndak masuk akal waktu Tuhan suruh ya, kuatkan Yosua. Tapi kalau kita lihat, kita baca, tantangan pertama Yosua adalah menaklukkan kota Yeriko. Pernah baca ya? Atau pernah dengar? Kalau enggak baca, pasti orang pernah dengar. Berapa kali Yosua mengelilingi tembok Yeriko? Banyak orang bilang 7 kali. Salah, 13 kali. Makanya orang bilang 13 kali. Angka soe kata 13. Enggak, waktu Allah merobohkan tembok Yeriko 13 kali orang Israel berkeliling. 6 kali satu hari, 6. Hari ke-7, 7 kali. 6 tambah 7, 13 kali. Saudara, kalau Yosua tidak menguatkan imannya, menguatkan dirinya untuk percaya kepada firman Tuhan, untuk merenungkan, membaca firman Tuhan, maka Yosua sebelum masuk ke tanah perjanjian, dia dipersiapkan Tuhan
untuk mengelilingi selama 40 tahun bangsa Israel dipersiapkan berkeliling di padang gurun. Untuk apa? Supaya mereka siap menghadapi, merebut tanah Kanaan. Makanya di bagian lain ada firman Tuhan, catat, kalau aku membawa mereka langsung menuju tanah Kanaan, jangan-jangan mereka tawar hati dan kembali lagi ke Mesir. Makanya Tuhan izinkan mereka untuk apa? Untuk berperang, mempersiapkan mereka dalam pertempuran. Supaya mereka siap bertempur melawan 7 raja di kota Kanaan. Di wilayah Kanaan. Raja yang pertama yang harus Yosua kalahkan adalah Yeriko, Raja Yeriko. Raja kota Yeriko yang punya tembok Yeriko. Dan saudara, waktu mereka dipersiapkan, mereka punya strategi-strategi perang. Dan waktu mereka menghadapi kota Yeriko, strategi perang pertama sudah benar Yosua pakai. Berdasarkan pengalamannya, dia utus pengintai. Betul? Dia utus pengintai. Dan kemudian waktu dia utus pengintai, mereka mendengar orang Yeriko ketakutan dengan orang Israel. Mereka pulang dan memberitahukan berita itu kepada Yosua. Senang, Tuhan telah menyerahkan kota Yeriko ke dalam tangan kita. Dan kemudian setelah itu Tuhan bicara sama Yosua. Yosua, panggil tua-tua, suruh imam-imam angkat tabut perjanjian. Dan kemudian imam-imam di depan, ada trompet, tiup trompet. Dan kemudian semua orang Israel berkeliling 6 hari, setiap hari 1. Hari ke-7 baru keliling 7 kali. Tapi Tuhan bilang, Yosua bilang, siap. Dan Tuhan bilang, tapi nyanda ada suara. Saudara, kalau saudara pernah nonton film kolosal, film perang, kalau mau berperang bagaimana caranya? Apalagi kalau musuhnya, lawannya sudah ketakutan, kita harus buat mereka tambah ketakutan dengan cara apa? Bataria, serbu, maju. Ini orang Israel. Kota Yeriko pertama ketakutan, tapi waktu lihat orang Israel hanya putar-putar selama 6 hari tanpa suara, bikin apa ini orang-orang ini? Tidak ada strategi perang seperti itu. Ya kalau mau berperang mestinya Yosua langsung berdiri di muka. Sorry bro. Yosua berdiri di depan dan kemudian Yosua berkata, ayo kita kalahkan demi Israel dan Tuhan. Tapi itu jangan ribut. Tidak boleh ada satu kata pun keluar dari mulut orang Israel. Jadi hanya berputar-putar. Saudara kalau jadi orang Yeriko, saudara kalau mau berperang dan saudara sudah siap berperang dan kemudian lihat lawan saudara hanya putar-putar di kota, apa yang saudara pikirkan? Ini orang, serbu Jo. Coba ambil tangga kek, panjat kek, atau dobrak kek DP pintu. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan gak kasih strategi perang yang selama ini Yosua tahu. Yang Yosua tahu adalah dia harus menguatkan dirinya untuk percaya kepada firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan waktu Tuhan berkata lain, dia akan tetap percaya kepada Tuhan, tunduk kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita punya strategi, kita punya firman yang mungkin kita jadi ayat emas kita. Dan ketika Tuhan bicara lain, apakah kita akan tetap percaya kepada Tuhan? Atau kita akan ngeles, Tuhan bilang kayak begini. Kan begitu orang berdoa tuh. Tuhan bilang kayak begini. Kalau Yosua tidak menguatkan dirinya, maka dia tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita tidak menguatkan diri kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, menguatkan iman kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan bisa dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Setelah 7 hari, mereka berseru, bersorak. Tembok Yeriko tanpa disentuh, gak ada bilang tuh disentuh, roboh dengan sendirinya.
Tuhan yang berperang ganti Yosua. Kadang kita punya kekuatan untuk berperang, tapi Tuhan bilang percaya saja dan Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dia kasih kemenangan. Ingat, kita punya kehidupan yang kekal, kita punya firman yang perlu kita baca, renungkan setiap hari, supaya ketika ujian iman datang, faith forced by fire, kita akan timbul seperti emas. Iman kita akan tetap kuat.